Moda transportasi yang sering aku gunakan untuk sehari-hari itu biasanya aku menggunakan motor, tapi untuk berjarak agak jauh seperti kadang aku ke kampus itu aku biasa menggunakan kereta api. Selain harga yang terjangkau, kereta api juga eh, dapat mengurangi polusi yang ada di dunia ini. Alat transportasi yang sering saya gunakan ialah motor, karena selain efisien, transportasi motor ini juga sangat fleksibel dalam penggunaannya. Dan yang kedua, ada transportasi umum yang sering saya gunakan ialah kereta. Kebetulan saya juga sekolahnya juga menempuh jarak jauh dan menggunakan kereta, jadi kereta salah satu transportasi yang saya gunakan. Moda transportasi yang sering saya gunakan yaitu motor. Saya menggunakan motor untuk bepergian setiap hari ke kampus atau kemanapun. Transportasi apa saja yang sering saya gunakan dan juga apa saja transportasi umum yang saya gunakan. Jadi untuk transportasi yang sering saya gunakan adalah seperti motor, dan juga kalau untuk perjalanan yang jauh saya menggunakan mobil. Nah, kalau untuk transportasi umum saya sering juga jika seperti saya ingin ke daerah ibu kota atau ke daerah-daerah Tangerang yang jalanan itu banyak macet, jadi saya lebih memilih untuk menggunakan transportasi umum. Jadi meminimalisir kemacetan yang ada, karena kalau saya pakai motor itu banyak debu, dan juga kalau saya pakai mobil itu macet. Paling pakai tol, tapi itu menggunakan biaya yang lebih. Jadi kalau untuk saya sendiri yang pergi ke sana, saya pasti menggunakan transportasi umum seperti kereta ataupun busway. Apa mode transportasi yang sering Anda gunakan? Saya di sini biasanya sering menggunakan itu motor. Mengapa saya memilih membawa motor? Karena membawa motor saya itu merasa lebih cepat untuk sampai ke tujuan, untuk pergi sekolah atau pergi main. Dan saya merasa lebih nyaman berkendara dengan motor karena saya bisa uh, menghindar dari kemacetan umum. Apa mode transportasi yang sering Anda gunakan? Saya di sini biasanya sering menggunakan itu motor. Mengapa saya memilih membawa motor? Karena membawa motor saya itu merasa lebih cepat untuk sampai ke tujuan, untuk pergi sekolah atau pergi main. Dan saya merasa lebih nyaman berkendara dengan motor karena saya bisa uh, menghindar dari kemacetan umum. Seberapa sering saya menggunakan transportasi umum? Saya biasanya menggunakan transportasi umum jika ada lebih dari 1 atau 2 orang yang akan bepergian, seperti bersama teman atau keluarga. Saya akan menggunakan transportasi umum mobil seperti Grab atau Gojek mobil. Atau juga jika bepergian ke Jakarta, saya akan menggunakan busway. Lalu apakah transportasi Indonesia sudah memenuhi kriteria transportasi berkelanjutan?
Menurut aku masih progres ya, masih continue lah bahasanya. Karena apa? Karena menurut aku mungkin pemerintah lagi sedang mempersiapkan kota Kalimantan yang akan menjadi ibu kota Indonesia. Yang dimana yang harus sustainable, yang beda terbalik sama Jakarta dulu. Jadi kayak menurut aku di sana dulu nih yang dirapiin, karena kan jadi ibu kota yang bakal turis-turis dan segala macam tuh bakal beralih tuh nggak ke Jakarta lagi, sekarang beralih ke Kalimantan. Terus ditambah lagi yang kalau dilihat dari transportasi yang sebelum kita lihat dari transportasi yang di Kalimantan, transportasi yang bukan di Kalimantan pun udah lumayan bagus sih menurut aku ya. Dari hal seperti contohnya itu kayak MRT. MRT itu sama kereta itu hampir sama ya, kereta KRL. Sama-sama kereta tapi bedanya itu kenyamanan. Soal kenyamanan itu beda jauh, soal kenyamanan, kebersihan itu beda jauh. Kalau dibilang enakan kereta KRL atau MRT itu ala-ala Singapura, Jepang gitu. Dibilang enakan MRT walaupun mahal kayak misalnya kita di transportasi KRL itu kita kayak 3.000, 4.000, 5.000 lah gitu. Tapi kalau di MRT itu 2 kali 3 kali turun aja udah 8.000, 10.000 gitu. Emang sedikit mahal, tapi soal kenyamanan, kebersihan, minimnya pelecehan dan segala macam itu oke banget sih MRT. Itu udah oke sih menurut aku. Terus tambah lagi untuk saat ini mungkin sebagai orang tua ya, beberapa orang tua atau mungkin pengendara yang sering mudik itu, yang kemarin habis lebaran tuh mudik itu menggunakan Wush. Wush itu tuh lumayan membantu ya menurut aku, karena selain aku suka sih Wush ini, karena selain selain bersih, Wush itu bersih banget ya, kereta cepatnya tuh bersih banget dan cepet banget. Kayak misalnya tuh kata orang-orang kalau ke Bandung itu harus 2 jam, misalnya 2 jam, ini cuma 30 menit. Atau misalnya ke Jogja itu berapa menit, atau ke Jawa berapa menit, ini cuma 1 jam gitu atau 2 jam gitu. Gitu sih menurut aku itu udah rekomen banget. Terus aku juga punya cerita di mana aku punya dosen aku kota itu namanya Bu Made. Dia itu yang ngajar branding produk. Dia punya cerita kalau misalnya waktu itu dia menggunakan transportasi Wush sama anaknya. Nah gimana, anaknya itu lagi main tablet. Ya nama anak-anak main tablet lah ya. Pas main tablet kayak gitu tuh ibunya tuh udah bilang nih, dosen aku tuh udah ngomong, "Nak, tabnya disimpan, nanti ketinggalan." Bener dong guys, ketinggalan tuh tabletnya tuh kira ketinggalan. Terus dosen aku karena dia ngerasa kayak lumayan nih, siapa tahu nih ketemu nih, jangan sampai nggak ketemu gitu, berharap, udah ada harapan lah, dosen aku punya harapan semoga ketemu lah ya. Tapi kalau nggak ketemu ya udahlah, gimana gitu kan, salah anaknya sendiri gitu. Akhirnya coba telepon lah ke pegawai Wushnya, Mbak saya duduk di sini, tadi anak saya sekitar jam segini, gini. Terus besoknya terus habis itu katanya suruh nunggu besoknya kalau nggak salah. Terus habis itu tuh tambah lagi beberapa hari kemudian ditelepon, dan emang sedikit agak ribet sih, kayak misalnya ya Bu, ibu ada nggak foto sama anaknya, tablet sama tabletnya, jadi ibu, anak, dan tablet. Terus kebetulan dosen aku tuh punya foto mereka lagi main tablet, jadi pas banget. Terus habis itu ditanya lagi KTP-nya, terus habis itu PIN-nya, sama casing sama isi tabletnya tuh warna apa gitu. Terus akhirnya nggak lama kemudian diambil, dan itu menurut aku cerita yang oke banget sih, karena kalau dilihat keamanannya ya, soal keamanan, wah sekarang Indonesia berarti udah mulai mengikuti nih perkembangan. Mungkin pemerintah menyuruh kita untuk mempersiapkan kedatangan transportasi berkelanjutan, kota-kota yang sustainable dan lainnya. Kayak contohnya nih, kayak iPhone. Tanpa disadarin iPhone 13, 15 itu sebenarnya tuh udah dari 2018, 2013 loh dibikinnya. Tapi kenapa tahun 2024, 2023 baru dikeluarin atau diluncurin? Ya karena mereka tuh ngelihat konsumennya udah siap belum akan ketersediaan si handphone ini. Menurut aku Indonesia tuh lagi menyiapkan itu juga, sama gitu, menyiapkan kita sebagai masyarakat untuk siap dalam hal transportasi atau kota-kota sustainable yang ada di Kalimantan. Menurut aku itu, walaupun di Indonesia transportasinya kalau kata dosen aku yang berkelanjutan itu kurang sih, maksudnya dalam hal kurang pengaksesan di kota-kota atau di
bukan kota juga sih, kayak kampung-kampung kecil lah, itu tuh nggak masuk mereka. Kayak misalnya kereta itu nggak ada loh di belahan mana gitu di pulau mana atau mungkin di kota mana. Mungkin di kota di kereta KRL tuh cuma ada di mana gitu, jadi cuma ada di kota. Misalnya di kampung-kampung kecil tuh nggak ada, atau mungkin anak busway dan lain-lain tuh mungkin nggak ada gitu ya. Itu masih kurang minimnya, yang mungkin balik lagi karena menurut aku Indonesia lagi keribetan nih soal pergantian presiden yang belum dilantik nih, jadi masih ngegantung untuk tanggung jawabnya. Terus tambah lagi mempersiapkan kota yang sustainable di Kalimantan untuk transportasi dan kenyamanan kota-kota di sana. Terus habis itu untuk transportasi yang saat ini yang udah ada untuk di Jakarta itu udah mulai oke. Hanya saja untuk kita mempersiapkan diri sebagai masyarakat untuk tidak mengulangi hal-hal yang sama seperti di kereta KRL. Itu kayak pelecehan, kayak catwalk gitu, itu kayak semoga nggak ada lagi. Dan apa ya, menurut aku Indonesia orang-orang yang kayak gitu tuh sangat amat mengganggu keamanan dan kenyamanan orang-orang yang sedang menggunakan transportasi Segi apa tersebut. yang sudah cukup baik Terima dari kasih. infrastruktur transportasi di Indonesia, Tangsel atau Jabodetabek? Di sini saya akan menyebutkan segi-segi yang cukup baik dari infrastruktur transportasi busway yang biasanya saya gunakan. Yang pertama, yaitu busway memiliki jalur prioritas, yaitu jalur khusus yang terpisah dari lalu lintas umum di sebagian besar rutenya. Hal ini membantu untuk mengurangi kemacetan dan mempercepat perjalanan bus. Kemudian, ada juga jangkauan yang luas. Busway memiliki jaringan yang sudah meluas dan terjangkau di banyak kawasan di Jabodetabek, memudahkan akses untuk transportasi bagi penduduk dengan biaya yang relatif terjangkau. Kemudian, busway juga menyediakan banyak halte dan pergantian bus, dilengkapi dengan fasilitas penyeberangan yang aman, informasi perjalanan, dan penyeberangan antar bus. Pergantian bus antar rute juga tersedia di beberapa titik. Kemudian, aplikasi dan informasi online. Busway juga memiliki aplikasi dan transportasi online untuk membantu penumpang untuk melihat rute, jadwal, dan informasi lainnya yang meningkatkan pengalaman pengguna transportasi busway. Ya, jadi segi apa saja yang sudah cukup baik bagi infrastruktur transportasi umum di Jabodetabek, Tangsel, atau bahkan Indonesia. Jadi menurut aku, karena aku tinggal di wilayah Jabodetabek, Tangsel masuk juga, Jakarta juga. Jadi menurut aku dari infrastruktur yang ada itu sudah mengalami kemajuan, seperti adanya MRT yang itu ada kereta di bawah tanah yang dimana dulu sempat menuai pro dan kontra, ternyata sekarang itu sangat bermanfaat. Juga ada kereta KRL, dan juga kalau untuk seperti kalau kita mau ke Bandung itu udah ada kereta Wush. Itu menurut aku salah satu kemajuan dari transportasi di Indonesia. Dan juga menurut aku itu salah satu kemajuannya, tetapi masih banyak juga kekurangannya, seperti perjalanan menuju tempat di mana pemberhentian transportasi umum itu, karena itu ada kemacetan dan juga kadang kayak bikin kita malas buat yaudahlah mending sekalian naik motor aja dibanding kita naik motor terus kita ke stasiun. Itu kan kayak sama-sama kena macet, juga jarak waktu tempuhnya yang biasanya kalau pakai transportasi umum itu lebih lama karena ada transit dan juga banyak berhentinya. Juga selain dari situ, dilihat dari segi tempat pemberhentiannya seperti stasiun, halte, itu memang sudah banyak kemajuan, banyak yang bagus, banyak yang udah lebih rapi, tetapi masih ada beberapa yang bisa dikatakan kualitasnya masih di bawahnya, seperti halte busway di Kebayoran. Itu kan tempatnya tuh dia rada masuk ke kolong bawah dan itu banyak tukang jualan, masih juga kurang rapih aja dibanding yang lain. Dan itu salah satu kekurangannya juga. Selain itu ada yang namanya bayar parkir. Kayak kita kalau mau ke stasiun itu
bayar parkirnya tuh udah bukan yang untuk sekali masuk 5.000 atau 10.000, tetapi dihitung per jam. Sedangkan kita kalau kerja atau kita kalau pergi keluar kota atau gimana, jadi itu hitungannya untuk biaya naruh kendaraannya itu mahal sih menurut aku. Itu salah satu kekurangannya. Jadi infrastruktur transportasi di Indonesia sudah banyak kemajuan, tetapi masih banyak yang harus diperbaiki lagi.